Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Nah, jadi gini aja. Siapa hari ini yang tidak masuk? Masuk semua ya? Alhamdulillah, berarti kita diberikan kesehatan semua ya. Dan kita harus selalu berdoa agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, Bapak ingin bertanya, siapa di sini yang pernah membantu ibu mencuci piring? Bagus. Hampir semuanya pernah ya. Nah, apa sih itu kegiatan mencuci piring? Menolong ibu agar ibu tidak capek ya? Ya, oke, bagus. Nah, itu adalah kegiatan bekerja sama dalam keluarga ya. Nah, jika kalian membantu ibu mencuci piring, pekerjaan ibu akan lebih mudah. Kan pasti banyak nih pekerjaan ibu di rumah tuh kan, nyapu, mengepel, mencuci baju, cuci piring, bersihkan tempat tidur. Nah, siapa di sini yang bersihkan tempat tidur sendiri? Siapa? Rupiah, bagus Rupi. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang bekerja sama menjaga lingkungan, baik itu lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekitar. Nah, di sini Bapak tanya, siapa tadi pagi piket di kelas? Opik ya? Jam berapa Opik datang ke sekolah? Bagus. Dan siapa temannya Opik? Ahmad. Oh, Ahmad ya. Ahmad jam berapa datang ke sekolah? Jam 7 kurang 15. Opik jam 7 kurang 15. Nah, itu tandanya apa? Tandanya itu adalah kalian bekerja sama dalam menjaga lingkungan. Nah, misalnya nih, Opik datang jam 7 kurang 15 menit, sedangkan Ahmad datang jam 7. Otomatis kan itu sudah dikerjakan Opik. Jadi itu kan bukan kerja sama. Paham semuanya? Bagus. Nah, apa sih itu bekerja sama? Apa bekerja sama yo? Tolong menolong. Bagus, betul. Nah, bekerja sama itu adalah sikap tolong menolong ya. Nah, tolong menolong ini untuk siapa saja sih? Tolong menolong ini itu untuk semuanya ya, baik untuk teman, untuk orang tua, untuk keluarga, atau orang-orang yang ditemukan kita. Apa saja sih contoh-contoh tolong menolong di sekolah? Tadi kan sudah Bapak bilang ya. Apa tadi yang Bapak bilang? Iya, betul, piket kelas. Selain piket kelas, apa selain piket kelas? Ya, betul, membuang sampah pada tempatnya. Kenapa sih Bapak bilang membuang sampah pada tempatnya itu bekerja sama? Karena kalau kalian membuang sampah pada tempatnya,
Nah, teman piket kelas kalian ini kan lebih mudah, ya. Tinggal menyapu debu-debu yang ada di kelas. Kalau misalnya nih kalian tidak membuang sampah pada tempatnya, kan kasihan teman kalian kan, lama jadi membersihkan kelasnya. Jika kelas cepat dibersihkan, kalian akan cepat masuk ke dalam kelas. Ya, bagus. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak ingin menampilkan video ya. Silakan kalian tonton ya videonya. Jangan ada yang berbicara ya. Nanti Bapak akan menjelaskan video yang Bapak tampilkan. Hari ini kita main lagi ke rumah Bol yuk. Bol tinggal bersama ayah, ibu, dan adiknya. Bol dan anggota keluarganya bekerja sama di dalam keragaman. Kalian tahu tidak apa artinya kerjasama? Kerjasama adalah kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Kita harus bekerja sama karena kita tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, karena setiap dari kita beragam, maka kita harus belajar untuk bisa bekerja sama dalam keberagaman. Keberagaman adalah bermacam-macam kemampuan dan peran setiap orang. Salah satu kerjasama di dalam keberagaman dapat ditemukan di lingkungan rumah dengan anggota keluarga. Misalnya, Bol suka membantu ibu mencuci piring, dan Mini membantu membersihkan meja. Bol dan Mini juga membereskan kamar masing-masing. Dengan bekerja sama, pekerjaan rumah jadi cepat selesai. Dalam bekerja sama, kita juga harus tetap menghormati perbedaan dan keberagaman antar anggota keluarga. Masing-masing anggota keluarga juga harus memahami hak dan kewajibannya. Di rumah, Bol suka melakukan pekerjaan rumah. Bol merasa kerjasama di rumah adalah kegiatan yang menyenangkan. Setiap hari Sabtu dan Minggu, keluarga Bol bersama-sama membersihkan rumah. Ayah, ibu, Bol, dan Mini memiliki tugasnya masing-masing. Suasana di rumah pun menjadi nyaman dan damai. Untuk bekerja sama di rumah, setiap anggota keluarga harus memiliki sikap peduli satu sama lain. Misalnya, saat Mini lupa melakukan tugasnya, Bol mengingatkan Mini. Ketika ada anggota keluarga yang tidak bisa mengerjakan tugasnya, anggota lain bisa membantu. Sikap peduli ini membentuk kerjasama yang baik di keluarga. Kerjasama di rumah ada banyak macamnya. Selain membersihkan rumah bersama, kerjasama di keluarga juga dapat dilakukan dalam bentuk olahraga bersama, makan bersama, pergi liburan bersama, dan banyak lainnya. Tadi adalah pembahasan mengenai kerjasama dan bentuk-bentuk kerjasama yang ada. Apa kalian sudah siap untuk bekerja sama membantu pekerjaan di rumah kalian? Nah, kalian sudah nonton ya semuanya ya. Siapa sih tadi di situ? Ada siapa saja? Ya, ada Bol dan Mimi. Siapa lagi selain Bol dan Mimi? Iya, betul. Ayah dan ibu Bol dan Mimi. Nah, apa sih yang dilakukan Bol sama Mimi di video tadi? Iya, betul. Mereka bekerja sama dalam membersihkan rumah. Itu adalah apa kegiatan yang dilakukan oleh Bol dan Mimi. Nah, bagus. Bol tadi kan menyapu rumah, sedangkan Mimi membersihkan meja. Nah,
Selanjutnya yaitu apa sih yang dilakukan lagi dengan Bol dan Mimi ini? Merapikan tempat tidur. Itu termasuk kerjasama di dalam keluarga. Nah, baik ya. Itu di lingkungan mana? Di lingkungan keluarga. Yang Bapak sampaikan tadi yaitu kegiatan bekerja sama dalam lingkungan keluarga. Siapa di sini yang suka membersihkan tempat tidur sendiri? Ya, bagus. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Tidak ada ya? Nah, bagaimana sih kalau jika kita tidak membantu di rumah atau tidak bekerja sama dalam lingkungan ya? Itu akan menjadi beban atau memberikan beban yang berat kepada orang lain, termasuk ibu kita. Itu kan akan kasihan ke kalian kalau melihat ibu kalian kecapean gitu, tidak ada istirahat. Nah, dari yang Bapak jelaskan, apakah benar nih nggak ada yang ditanyakan? Nah, baiklah. Selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan tugas. Atau kalian ada yang tanyakan? Nah, sebelum Bapak memberikan tugas, Bapak ingin jelaskan lagi nih, satu lagi. Itu kejadian atau bencana banjir. Nah, siapa di sini di rumahnya pernah kebanjiran? Apa? Iya sering kebanjiran. Bagaimana sih? Kenapa sih bisa terjadi banjir? Siapa yang tahu? Ayo. Tidak ada yang tahu. Siapa? Ya, betul. Penebangan hutan. Apalagi? Ayo. Apa? Buang sampah sembarangan. Ya, betul. Nah, Bapak ada satu video lagi nih. Silakan ya, disimak dan diperhatikan. Bekerja sama menjaga lingkungan. Teman-teman Smart Point, apa saja ya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan? Putri adalah sepupuku. Putri menanam banyak pohon di rumahnya. Putri menyapu lingkungan rumahnya setiap hari. Putri selalu membersihkan saluran air di depan rumahnya. Di halaman rumah tidak ada air tergenang. Sampah tersimpan di tempatnya dengan rapi. Apa saja ya tadi yang dilakukan untuk menjaga lingkungan? Menanam banyak pohon di sekitar rumah. Menyapu lingkungan rumah setiap hari. Membersihkan saluran air di depan rumah. Membuang genangan air. Menyimpan sampah di tempatnya dengan rapi. Sampai jumpa. Nah, kalian sudah menonton kan videonya? Apa sih yang dilakukan oleh Putri? Apa? Ayo.
Menanam pohon. Apalagi membersihkan sampah di selokan. Ya, betul sekali. Nah, kenapa sih itu harus dilakukan? Apa sih penyebab banjir tadi yang Bapak bilang atau yang kalian bilang tadi? Menebang pohon sembarangan. Habis itu membuang sampah sembarangan. Nah, kan yang dilakukan Putri itu apa? Menanam pohon. Setelah itu membersihkan sampah di selokan. Nah, apa sih fungsinya dari itu tersebut? Nah, di sini ya, dalam menanam pohon itu kan akar pohon itu dapat menyerap air sehingga air tidak tergenang dan tidak terjadinya banjir. Nah, manfaat dari membersihkan sampah di selokan itu apa? Nah, contohnya dari ini, misalnya sampah di selokan ya. Nah, jika sampah tidak dibersihkan, hujan terjadi, turun hujan nih misalnya nih. Nah, sampah ini kan tertumpuk di selokan dan tidak mengalir ke tempat pembuangan airnya kan, karena sudah ditutupi oleh sampah tersebut. Apa sih yang terjadi? Airnya pun tergenang. Ya, bagus. Nah, selanjutnya ya, misalnya nih, pohon-pohon sudah ditanam, sampah juga selalu dibuang ke tempat sampah dan selalu membersihkan lingkungan sekitar. Nah, banjir pun akan dapat diatasi. Begitu ya, anak-anak Bapak. Nah, itu adalah bekerjasama dalam menjaga lingkungan. Apalagi sih bekerjasama dalam menjaga lingkungan di daerah sekitar kita. Contohnya apa? Ayo. Siapa di sini pernah kerja bakti? Siapa ayo? Nah, kalau di tempat Bapak ya, sebelum misalnya nih mau lebaran, kan mau puasa nih, mau lebaran biasanya tuh ada kerja bakti. Nah, kerja baktinya tuh gimana? Kerja baktinya di masjid. Karena untuk sholat Idul Fitri. Begitu. Dan sebelum dilakukan kerja bakti, adanya panggilan atau perintah gitu ya, kepada seluruh masyarakat untuk datang ke masjid mengikuti kerja bakti. Itu contoh dari bekerjasama dalam menjaga lingkungan sekitar atau lingkungan masyarakat. Paham semuanya? Nah, paham ya? Jadi, bagaimana sih mengatasi banjir tersebut? Iya, betul, membuang sampah pada tempatnya. Misalnya nih, kan lagi di jalan. Nah, misalnya Opik masih di jalan nih. Nah, Opik nih kan bawa es. Apa sih katanya kita nih? Es cekek ya, es cekek. Nah, ketika es tersebut sudah habis, apa sih yang dilakukan Opik? Ayo, apa Opik? Membuang kemana? Membuang ke tepi jalan. Nah, itu termasuk bukan bekerjasama dalam lingkungan ya, atau menjaga lingkungan. Nah, gimana sih yang betulnya? Kan misalnya nih Opik sudah menghabiskan es yang dia punya nih. Misalnya nggak ada tempat sampah, tapi kan masih ada kocek celana misalnya nih. Nah, airnya tuh Opik buang, atau batu esnya kan biasanya ada batu esnya Opik buang. Habis itu lipat-lipat kecil-kecil, masukkan ke kocek. Nanti kalau jika ketemu tong sampah, dimasukkan ke tong sampah. Begitu ya, anak-anak. Paham? Paham. Jika ada sampah bekas makanan kita, tapi di tempat tersebut kita tidak menemukan tempat sampah, apa tadi yang dilakukan kita? Iya, kita simpan dulu sampahnya. Nanti jika ketemu baru, ya betul.
Paham kan? Itu adalah cara kita untuk mengatasi bencana banjir ya. Karena apa? Karena di tempat kita atau di sini ya, misal siapa di sini yang ditanderai? Iyas ya. Oh iya, pantasan dari itu. Ya, begitu ya. Karena ada teman bapak yang ditanderai itu kalau misalnya musim hujan itu banjir. Banjirnya karena apa? Karena airnya tergenang dan tidak ada tempat penyaluran air untuk menyalur gitu ke sungai kembali. Paham semuanya? Paham. Oke, baiklah. Di sini Bapak akan bagikan LKPD ya. Nah, Bapak jelaskan dulu sebelum membuat atau mengisi LKPD di sini, sebaiknya kalian baca dulu. Nah, apa sih yang akan kalian lakukan? Di sini kan ada nih. Bisa kalian lihat bahwa ada titik-titik nih. Apa siapa yang tahu nih apa yang akan kita lakukan nih? Tidak tahu ya? Nah, kita samakan atau gabungkan atau digaris ya. Nah, digaris antara gambar dan tulisan tersebut. Sinkron atau cocok tidak? Begitu ya. Nah, ini Bapak bagikan ya. Oke. Bapak kasih waktu 4 menit. Apakah cukup 4 menit? Cukup pastinya. Silahkan dibuat ya. Jika ada yang kurang paham atau tidak jelas, silahkan ditanyakan ke Bapak. Jangan malu-malu dan jangan takut ya. Siapa? Apa Opik? Ya, digaris ke tulisan tersebut, gambar dan tulisan tuh. Cocok tidak? Misalnya nih, gambarnya membersihkan, gambarnya nih Opik dan Iyas membersihkan kelas. Gambarnya nih, nanti tulisannya ada sih tulisannya gitu, membersihkan Opik dan membersihkan kelas gitu misalnya. Garisnya kalau itu. Paham semuanya? Bagus, paham. Silahkan dikerjakan ya. Sudah semuanya? Sudah sampai mana? Oh masih? Belum ya? Iyas paham belum? Oh paham, bagus. Ijal? Sudah sampai mana Ijal? Iya, bagus. Silahkan kerjakan lagi ya. Dibaca dan dilihat gambarnya. Jika sudah, ada yang sudah? Masih satu lagi ya? Oke, bagus sekali. Siapa? Ijal. Ijal maju. Silahkan Ijal, silahkan maju. Iya, betul sekali Ijal. Tepuk tangan untuk Muhammad Khairul Farizal. Siapa ingin maju lagi? Opik, silahkan Opik, maju Opik. Yuk, kasih tahu teman-temannya. Iya, betul sekali Opik. Ya, tepuk tangan untuk kita semua yuk. Jadi, sudah dapat dipahami kan? Bekerja sama dalam menjaga lingkungan. Ya, bagus. Nah, apa saja sih tadi kita dalam bekerja sama dalam menjaga lingkungan sekolah? Ya, piket itu termasuk dalam bersama dalam lingkungan sekolah, membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, di keluarga apa yang bekerja sama di lingkungan keluarga? Ya, membersihkan tempat tidur, membantu ibu mencuci piring, apalagi menyapu. Ya. Lingkungan sekitar, menanam pohon. Ya, betul sekali. Apalagi selain menanam pohon, ayo. Apa? Selain menanam pohon tadi, apa ayo? Apa ya? Selain menanam pohon tadi di lingkungan sekitar kita.
Ya, betul. Membersihkan sampah di selokan. Sudah paham kan semuanya apa yang Bapak sampaikan? Nah, sekarang Bapak akan bagikan PR nih untuk kalian. Kalian sudah? Bapak akan bagi PR ya. Nah, nih Bapak akan bagikan PR-nya dan kalian kumpulkan minggu depan. Paham semuanya? Bagus. Sudah paham kan? Apakah ada yang ditanyakan lagi nih? Jika tidak paham nih, Bapak buka lagi ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita tutup saja nih. Tidak ada ya? Nah, oke. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.